Salam di dalam Dharma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya, Namo Buddhaya. Dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu sekalian. Kembali pada kesempatan ini akan membawakan doa patidana ataupun pelimpahan jasa mendukung di dalam doa perjalanan arwah almarhum Bapak Edi Yusuf. Semoga dengan doa-doa yang akan kita panjatkan, dengan kebaikan-kebaikan yang beliau tanam semasa kehidupan beliau, dan dukungan dari yang hadir maupun yang tidak hadir, semoga arwah beliau segera terkondisi untuk telah di alam bahagia, menikmati ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan. Dan juga ini berguna dan bermanfaat bagi keluarga yang ditinggalkan, untuk sepenuhnya bisa merelakan, mengikhlaskan kepergian almarhum menuju alam yang lain. Marilah dengan penuh khusyuk dan bakti kita bawakan doa ini dengan hikmah. Untuk mengawali pembawaan doa, marilah kita bangkit berdiri, menghadap peti jenazah beliau, menghormat dengan menundukkan setengah badan sebanyak 3 kali. Hormat pertama, hormat kedua, hormat ketiga. Silakan duduk kembali. Buku puja baktinya dibuka halaman 3. Iya. Halaman 22. Marilah kita kembali mengulang sabda-sabda Buddha yang terkait dengan kematian untuk memberikan pengertian pemahaman yang benar tentang hakikat kehidupan. Syair tentang 3 corak universal kita baca bersama-sama halaman 22. Semua yang terbentuk tidak kekal, bila dengan bijaksana orang melihatnya, maka duka tidak akan ada lagi. Inilah jalan untuk mencapai kesucian. Semua yang terbentuk adalah duka, bila dengan bijaksana orang melihatnya, maka duka tidak akan ada lagi. Inilah jalan untuk mencapai kesucian. Segala sesuatu adalah bukan aku, bila dengan bijaksana orang melihatnya, maka duka tidak akan ada lagi. Inilah jalan untuk mencapai kesucian. Di antara orang banyak, hanya sedikit yang sampai di pantai seberang. Sebagian besar manusia hilir mudik di pantai sebelah sini. Tetapi di antara orang banyak, hanya mereka yang melaksanakan dhamma yang telah dipaparkan dengan jelas dapat menyeberangi alam kematian yang sukar diatasi. Orang bijaksana akan melenyapkan kegelapan, terlatih dalam cahaya terang. Setelah menjalani hidup tidak berkeluarga, berusaha keras untuk menikmati hidup dalam kesunyian. Mereka yang menginginkan cahaya terang yang hakiki seharusnya meninggalkan kesenangan dunia. Tanpa memiliki harta dunia, ia harus membersihkan batinnya. Orang bijaksana demikian telah memiliki bodi, batinnya telah berkembang sempurna, telah melenyapkan kemelekatan, bahagia dengan pikiran tanpa kemelekatan. Mereka yang bebas dari kekotoran batin serta bersinar terang mencapai nibbana dalam kehidupan ini. 24. Syair seumpama gunung kita baca bersama 24. Bagaikan batu karang yang besar, puncaknya menjulang ke angkasa, berubah dan hancur karena pengikisan dari 4 arah. Demikian pula kelabukan dan kematian menguasai semua makhluk. Apakah dia ksatria, brahmana, pedagang, pekerja, kasta buangan maupun pembersih jalan, tidak seorang pun yang akan terbebas. Semuanya pasti menemui kematian. Dalam hal ini tidak ada tempat bagi gajah-gajah, pasukan maupun prajurit. Tiada satu pun dengan mantra perang atau kekayaan dapat mengatasi kematian. Sebab itulah para bijaksana setelah melihat manfaat kebajikan bagi dirinya, maka mereka memperkuat keyakinannya kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Siapa saja yang melaksanakan dhamma dengan baik, dengan pikiran, ucapan, dan perbuatan, orang itu sangat terpuji dan setelah meninggal ia berbahagia di surga.
26. Perenungan pada kehilangan orang yang dicintai. Apa yang dibawa ketika seseorang meninggal dan apa yang ditinggalkan ketika seseorang meninggal, kita baca bersama. Harta dan kekayaan apapun yang ada, pelayan, pegawai, dan semua yang saling bergantung, semuanya harus ditinggalkan ketika kita mati. Tetapi apapun yang dilakukan seseorang melalui tubuh, ucapan, atau pikiran, itu semua adalah miliknya, itu semua yang dibawanya, dan itu semua yang mengikutinya laksana bayang-bayang. Semua yang hidup pasti mati, kehidupan berakhir dengan kematian. Kesejahteraan makhluk tergantung pada perbuatannya, memanen hasil dari perbuatannya sendiri, baik perbuatan bajik maupun yang buruk. Mereka yang melakukan perbuatan buruk akan pergi ke keadaan alam sengsara, dan mereka yang melakukan perbuatan bajik akan mencapai keadaan alam penuh kebahagiaan. Oleh sebab itu, biarlah semua orang selalu melakukan perbuatan yang bajik untuk tabungan kehidupan yang mendatang. Perbuatan bajik membawa kebahagiaan di masa depan. Halaman 34. Pansukulagarta. Segala sesuatu yang terbentuk tidak kekal adanya. Kita baca bersama-sama 34 bahasa Indonesianya dahulu. Segala sesuatu yang terbentuk tidak kekal, bersifat timbul dan tenggelam. Setelah timbul akan hancur dan lenyap. Bahagia timbul setelah gelisah lenyap. Semua makhluk akan mengalami kematian. Mereka telah berkali-kali mengalami kematian dan akan selalu demikian. Begitu pula aku pasti mengalami kematian. Keraguan tentang hal ini tidak ada dalam diriku. Pansukulagarta, bahasa Palinya. Mohon para romo untuk memercikan air di peti jenazah. Aniccawa tasangkarang upadawa yadaminong upaditwa Tesang bupa samo sugong sabe sata merantincang maring suja mari saren tatewahan mari sami nadi me'eng tasan saya Aniccawa tasangkarang upadawa yadaminong upacitwa janting tesang bupa samo sugong sabe kata maranticang mari suja mari sare
Nati me tasam sayo. Bukunya ditutup, masih di bawah. Setelah kita bersama-sama mengulang kembali sabda-sabda Buddha untuk memberikan kekuatan mental, pengertian dan pemahaman yang benar tentang hakikat kehidupan untuk keluarga yang ditinggalkan, marilah sejenak dalam sikap hening, sikap merenung, kita akan bersama-sama mendengarkan ajaran Sang Buddha tentang ketidakkekalan badan jasmani manusia. Sikap hening, sikap merenung dimulai. Inilah yang disabdakan oleh Sang Buddha. Pandanglah tubuh yang indah ini, penuh luka, terdiri dari rangkaian tulang, berpenyakit serta memerlukan banyak perawatan. Ia tidak kekal serta tidak tetap keadaannya. Tubuh ini benar-benar rapuh, sarang penyakit dan mudah membusuk. Tumpukan yang menjijikkan ini akan hancur berkeping-keping. Sesungguhnya kehidupan ini akan berakhir dengan kematian. Bagaikan labu yang dibuang pada musim rontok, demikian pula halnya dengan tulang-tulang yang memutih ini. Kesenangan apakah yang didapat dari memandangnya? Tubuh ini terbuat dari tulang belulang yang dibungkus oleh daging dan darah. Disinilah terdapat kelapukan dan kematian, kesombongan dan iri hati. Kereta kerajaan yang indah sekalipun pasti akan lapuk. Begitu pula tubuh ini akan menjadi tua. Tetapi ajaran orang suci tidak akan lapuk. Sesungguhnya dengan cara inilah orang suci mengajarkan kebaikan. Sabi Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sikap hening, sikap merenung selesai. Sadu, sadu, sadu. Dibuka halaman 18 dan 20. Kita baca penjelasan Sang Buddha tentang tujuan dan manfaat memberikan persembahan persajian kepada yang telah meninggal. 18 dan 20 kita baca bersama-sama. Mereka berdiri di luar dinding rumah dan di setiap perempatan jalan. Setelah kembali ke rumahnya sendiri, mereka berdiri di muka pintu-pintu. Ketika beraneka ragam makanan dan minuman serta makanan padat lainnya dihidangkan, tiada satupun orang yang ingat kepada mereka, para makhluk, sebagai akibat karma yang lampau ini. Demikianlah mereka yang berbelas kasih memberikan kerabatnya minuman dan makanan murni yang berlimpah tepat pada waktunya. Semoga ini semua menjadi milik para kerabat. Semoga mereka berbahagia, dan setelah mereka berkumpul di sana, para kerabat yang telah meninggal pun berkumpul. Mereka bergembira sepenuhnya akan makanan dan minuman yang berlimpah ruah. Semoga para kerabat kalian berusia panjang. Mereka lah yang menyebabkan kita memperoleh keuntungan ini. Penghormatan telah diberikan kepada kita, tiada pemberi tanpa pahala. Karena di sana tiada pertanian dan tiada peternakan, tiada perdagangan, tiada transaksi jual beli dengan uang. Maka dengan pemberian dari sini, mereka yang telah meninggal dapat hidup di sana, bagaikan air di bukit mengalir menuju ke bawah. Demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Bagaikan sungai-sungai yang penuh dapat mengalir memenuhi lautan, demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Ia telah memberi kepadaku, ia telah berbuat bagiku, ia adalah kerabat rekan dan sahabatku.
setelah memberikan persembahan kepada mereka yang telah meninggal, lalu mengenang apa yang telah dilakukannya pada kehidupan lampau. Sesungguhnya bukanlah tangisan, kesedihan, ataupun ratapan lainnya. Demikianlah para kerabat berdiri di sana, tanpa manfaat bagi mereka yang telah meninggal, dan persembahan yang telah diberikan guna menopang sangga ini sesungguhnya demi kepentingannya akan menimbulkan manfaat untuk waktu yang lama. Kewajiban kerabat yang telah diterangkan ini adalah penghormatan yang telah dilakukan dengan sempurna kepada mereka yang telah meninggal, kekuatan yang telah diberikan kepada para biku, dan pahala besar yang telah kalian capai. Bukunya ditutup, masih di bawah. Kembali kita akan bersama-sama memohon berkah pelindungan dari Buddha Amitabha yang bertata sebelah barat. Sekiranya arwah almarhum Bapak Edi Yusuf belum telah di alam surga bahagia menikmati ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan, Buddha Amitabha yang bertata sebelah barat segera menjemput arwah beliau dan menempatkan di alam surga sucinya. Bapak Ibu menirukan apa yang saya ucapkan dengan penuh penghayatan sambil mendengarkan doa kelahiran kembali untuk beliau. Salam cinta kasih Buddha Amitabha dan mengingat budi ayah bunda. Kepergianmu, rasa duka diubah menjadi senandung yang indah. Setiap kata adalah doa kedamaian. Perjalanan kelahiran kembali sejuk dan cerah. Wajahmu tak terlupakan di dalam hatiku. Saat-saat kita bersuka cita seperti baru berlalu. Tiada yang dapat mengganti keberadaanmu. Dari dunia fana adalah menuju kebebasan. Segeralah dengan cinta kasih, terpujilah Amitabha Buddha. Datang dan pergi dari tanah suci, terpujilah Amitabha Buddha. Berkat kebajikan selalu bahagia, terpujilah Amitabha Buddha. Selalu tentram dan damai, terpujilah Amitabha Buddha. Salam cinta kasih Amitabha Buddha untukmu. Salam cinta kasih Amitabha Buddha untukmu. Semoga Anda bertanda ingin lahir di tanah suci sebelah barat. Salam cinta kasih Amitabha Buddha untukmu. Terlahirlah di tanah suci, surga Sukawati. Semoga engkau dapat mengingat selalu pada Amitabha Buddha. Semoga engkau dapat terlahir
di surga Sukawati. Amitabha Buddha memberkatimu. Terlahirlah di tanah suci surga Sukawati. Budi ayah bunda, walaupun kami tak dapat bersama selalu, tetapi batin kami selalu terkait bersatu, tak dapat dilupakan selamanya. Cinta kasih dari ayah bunda, kehidupan ini akan saya manfaatkan sebaik-baiknya. Rajin belajar agama, sucikan hati dan pikiranku, selalu ingat dan berusaha membalas budi besar ayah bunda, membangkitkan kebajikan, menolong diri sendiri dan semua orang, dalam setiap kehidupan menyelamatkan diri sendiri dan semua orang. Hanya ayah bunda yang terbaik di dunia ini. Anak yang mempunyai ayah bunda bagaikan mustika. Dalam pelukan ayah bunda, kebahagiaan tak Terimalah salam di dalam Dharma, Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Buddhaya, Namo Buddhaya. dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu sekalian. Ditulis dalam riwayat kehidupan Sang Buddha, ketika Sang Buddha berusia 80 tahun, beliau wafat atau meninggal. Wafatnya Sang Buddha ini direspon oleh murid-murid beliau yang terdiri dari para biku dan umat awam. Responnya begitu mendengar Sang Buddha wafat, bisa saya kelompokkan menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama, begitu mendengar Sang Buddha wafat, mereka belum bisa menerima, tidak langsung bisa menerima. Sebagai akibatnya, mereka tidak langsung bisa menerima. Ditulis dalam kitab suci, ada yang berguling-guling di tanah dengan mengatakan, terlalu cepat Sang Buddha meninggalkan kita. Sang Buddha tidak boleh mati. Sang Buddha sangat dikeluhkan oleh dunia ini. Karena merenung seperti itu, secara batin pikiran mereka menderita, secara fisik pun mereka menderita karena dikatakan ada yang berguling-guling di tanah, memukuli badannya, mengatakan Sang Buddha tidak boleh mati. Ini kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua adalah para biku yang begitu mendengar Sang Buddha wafat, mereka langsung bisa menerima. Mereka merenung, tanpa kecuali Sang Buddha pun manusia yang harus tunduk pada hukum ketidakkekalan, hukum ketidakabadian, yaitu kematian. Mereka merenung seperti itu, mereka menerima, mengikhlaskan kepergian Sang Buddha. Kita-kita yang hadir di sini tentunya lebih banyak dalam kelompok yang pertama. Ketika salah satu anggota keluarga yang sudah berkumpul sekian puluh tahun meninggal, pasti tidak bisa langsung menerima, karena kita masih manusia biasa. Kita berpikir orang-orang yang kucintai tidak boleh berpisah, orang-orang yang berjasa kepadaku tidak boleh pergi, tidak boleh mati.
Namun bagi kelompok yang kedua tadi, yang terjadi biku-biku yang telah mencapai kesucian, bahwa menyadari bahwa segala sesuatu yang terbentuk di alam semesta adalah tidak kekal adanya, semua harus tunduk pada hukum kematian karena sudah menjadi ciri dari sifat dunia ini. Kematian meratakan semua. Kemarin waktu belum tutup peti, keluarga datang ke tempat penjualan peti. Di tempat penjualan peti kita bisa melihat di situ ada beberapa pelajaran-pelajaran tentang kematian. Di tempat penjualan peti kita bisa melihat beberapa ukuran-ukuran kitab peti mati. Ada yang ukuran kecil, ukuran sedang, ukuran besar. Penjual peti mati sudah tahu bahwa orang mati bisa terjadi kapanpun. Di saat kecil, ya, masih kecil pun bisa mengalami kematian. Remaja, bahkan orang tua pun juga banyak mengalami kematian. Itu pelajaran yang pertama. Umur seseorang tidak menjamin seseorang ingin bertahan hidup terus. Kemudian pelajaran yang kedua, kita bisa melihat di tempat penjualan peti ada beberapa atribut keagamaan yang ditempelkan di peti mati. Ada ditempeli salib, ada atribut-atribut dari Konghucu, dari Taoisme maupun dari Buddha. Bisa disimpulkan, kamu mau beragama apapun juga akan mengalami kematian. Terbukti penjual peti sudah menyiapkan peti mati sesuai dengan agama yang dianut oleh seseorang. Kemudian di tempat penjualan peti kita bisa bertanya, ada harga-harga yang berbeda di situ. Ada yang harga murah, harga sedang, harga mahal. Penjual peti mati sudah tahu juga kamu ini status ekonomi apapun juga bisa mengalami kematian. Orang miskin bisa mati, terbukti sudah disiapkan peti mati harga yang murah. Yang menengah maupun konglomerat pun juga bisa mati, terbukti sudah disiapkan peti mati yang harga ratusan bahkan miliaran. Jadi kematian meratakan semua. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, secara umum kematian sering kita mengatakan dipanggil Tuhan, dipanggil yang di atas. Di dalam Buddha Dharma atau ajaran Sang Buddha disebutkan ada beberapa penyebab kematian, kenapa seseorang bisa meninggal. Untuk menjelaskan ini, Sang Buddha menggunakan perumpamaan matinya api pelita atau lilin itu karena 4 kondisi, 4 hal. Yang pertama, api lilin atau pelita bisa mati karena kehabisan minyaknya, itu apinya mati. Kemudian kehabisan sumbunya, apinya mati. Kemudian bersamaan, ya, minyak dan sumbu bersamaan habis, apinya mati. Kemudian yang keempat, tertiup oleh angin. Sang Buddha ingin menjelaskan bahwa di dunia ini ada beberapa orang yang meninggal karena faktor batas usia rata-rata itu sudah habis. Batas usia rata-rata kurang lebih saat ini 70-75 tahun. Kemudian bisa juga mati karena energi yang produktif atau karma produknya telah habis. Kemudian yang ketiga, secara bersamaan itu juga mengalami kematian. Yang keempat, karena tertiup angin, mungkin karena satu penyakit atau virus-virus tertentu. Secara pasti Bapak Ibu, kita manusia biasa tidak tahu penyebabnya karena apa. Namun yang terpenting adalah di saat keluarga meninggal, di kalangan umat Buddha dikenal istilah dengan pelimpahan jasa. Jasa-jasa bajik yang diperbuat yang masih hidup, keluarga yang masih hidup ini bisa membantu perjalanan arwah atau mengkondisikan arwah itu mempunyai tempat yang bahagia, alam surgawi, yaitu dengan pelimpahan jasa. Pelimpahan jasa dapat kita lakukan. Yang pertama tadi, kita telah membaca kitab suci. Kitab suci kita renungkan untuk memberikan pengertian dan pemahaman kepada kita. Itulah kebajikan-kebajikan
itulah kebijaksanaan para Buddha. Apa kita pahami akan mencerahkan kita. Bisa saja yang meninggal sudah masuk alam bahagia, namun kita yang ditinggalkan rasanya belum bisa menerima. Dengan pemahaman yang benar, penyadaran itu cepat akan kita pahami dan kita bisa merelakan dan mengikhlaskan kepergian beliau. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, menyambung penjelasan yang kemarin tentang rumah-rumahan di kanan kiri beliau, di samping sebagai bentuk penghormatan, harapan-harapan yang hidup kepada yang meninggal, rumah-rumah itu besok akan dibakar, ya, sebagai simbol agar beliau tidak melekat lagi terhadap hal-hal duniawi. Apa yang pernah dipunyai di dunia ini, mereka itu sudah dibawakan semua, sehingga tidak sebagai penghalang untuk kelahiran-kelahiran berikutnya, karena kemelekatan sudah tidak ada lagi. Kemudian yang ketiga, maknanya diperlihatkan kepada keturunan, kepada anak-anaknya untuk dihormati. Warisan-warisan dari orang tua jangan jadi bahan untuk ketidakrukunan, ketidakharmonisan antar saudara. Hendaknya dikembangkan, hendaknya berpikir untuk memperbesar, untuk memperbanyak, lebih besar lagi, lebih bagus lagi. Itulah mewarisi dari orang tua kita yang telah tiada. Semoga Bapak Ibu dengan kebajikan-kebajikan yang dimiliki beliau, dengan niat baik dan rasa tinggi dari putra-putri beliau dan siapapun yang ikut berdoa ini, arwah beliau benar-benar terkondisi setelah di alam bahagia benar-benar menjadi kenyataan. Dan setelah terakhir di alam bahagia memberikan doa restunya kepada keluarga yang ditinggalkan untuk selalu mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam hidup dan keharmonisan rumah tangga. Selamat jalan Bapak Edi Yusuf, semoga jalan yang keluar terang dan lapang dan keluarga besar segera mengikhlaskan kepergianmu. Sadu, sadu, sadu. Marilah kita akhiri rangkaian pembawaan doa ini. Sebelumnya kita limpahkan jasa kebajikan dengan dibuka buku puja baktinya halaman 36. 36, nanti titik-titik kita baca 3 kali mendiang almarhum Bapak Edi Yusuf, ya, sebanyak 3 kali, ya. Baris keempat, ya, kita baca bersama. 36. Sebanyak kami telah mencapai dan mengumpulkan jasa, semoga semua dewa turut bergembira agar mendapat keuntungan beraneka warna. Sebanyak kami telah mencapai dan mengumpulkan jasa, semoga semua makhluk halus turut bergembira agar mendapat keuntungan beraneka warna. Sebanyak kami telah mencapai dan mengumpulkan jasa, semoga semua makhluk hidup turut bergembira agar mendapat keuntungan beraneka warna. Semoga para makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa telah menikmati jasa-jasa ini, selalu melindungi almarhum Bapak Edi Yusuf. Semoga para makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa telah menikmati jasa-jasa ini, selalu melindungi mendiang Bapak Edi Yusuf. Semoga para makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa telah menikmati jasa-jasa ini, selalu melindungi mendiang Bapak Edi Yusuf. Semoga jasa ini melimpah pada sanak keluarga yang telah meninggal. Semoga mereka berbahagia. Semoga jasa-jasa ini melimpah para sanak keluarga yang telah meninggal. Semoga mereka berbahagia. Semoga jasa-jasa ini melimpah para sanak keluarga yang telah meninggal. Semoga mereka berbahagia. Semoga para makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa telah menikmati jasa-jasa ini, selalu melindungi kita semua. Sadu, sadu, sadu. Marilah kita akhiri rangkaian pembawaan doa pelimpahan jasa dengan menghadap peti jenazah, menghormat sebanyak 3 kali. Hormat pertama, hormat kedua, hormat ketiga. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.